Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala Ramadan syahrul siyam lil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dul amin. Wa ba'da dzalika thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul fi kitabil hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Man fariha bi dukhuli shahr Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Mari sama kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan saat ini Allah masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan untuk ibadah kepada Allah, terlebih-lebih ibadah puasa. Mudah-mudahan nilai-nilai ibadah puasa kita dilipat gandakan Allah pahalanya dan membawa berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat salam kehadiran junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Bupati Labuhan Batu Utara Hendrianto Sitorus SEMM. Yang kita hormati Wakil Bupati Labuhan Batu Utara Haji Samsul Tanjung STMH. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara Haji Suryaman MPD. Yang kita hormati Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara Jurul Bakti Ajis SAG MA, dan seluruh para as-sha'im as-sha'imah rahimakumullah. Sesungguhnya Ramadan merupakan sebuah madrasah, adalah bentuk sekolah, sebuah pendidikan kepada kita, yang mana Ramadan mendidik kita 1 bulan penuh agar sabar menahan yang membatalkan puasa, terlebih-lebih membatalkan pahala puasa. Semenjak dari imsak sebelum azan subuh berkumandang, menahan diri sampai dengan waktu berbuka, masuknya waktu maghrib. Menahan diri agar jangan berbuat dosa, karena sesungguhnya jikalau saat kita melaksanakan ibadah puasa melahirkan dosa, maka ibadah puasa kita tersebut adalah merupakan ibadah yang sia-sia. Dalam sebuah hadis Rasul menyinggung tentang hal itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Sebab apa? Maka dia tidak mampu sabar untuk menahan diri. Jangankan diri anggota yang 7, mungkin dia tidak mampu dan tidak sanggup menahan kedua matanya agar selamat daripada berbuat dosa. Mungkin dia tidak sanggup menahan kedua telinganya agar jangan melahirkan dosa. Mungkin dia tidak sanggup menahan hidungnya, kedua tangannya dan kedua kakinya, dan bahkan panca inderanya. Dia tidak sanggup menahan, menjaga agar jangan berbuat dosa. Para as-sha'im was-sha'imah rahimakumullah, maka 1 bulan penuh kita berjihad. Sengaja Allah berikan kepada kita merupakan ujian dan cobaan, agar cobaan dan ujian itu bisa untuk melihat kita, manakah kita orang-orang yang beriman atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini bisa saya contohkan. Tak ubahnya ada seorang bernama si A. Si A ini bercerita kemana-mana tentang si B, bahwa si A menceritakan kelebihan si B. Dia bercerita ke Rantau Barapat, dia bercerita ke Aikanoban, bahkan dia bercerita ke Pekanbaru, ke Medan dan ke Jakarta, bahwa si B adalah penembak jitu. Ia ceritakan hal ini bahwa si B adalah penembak jitu kemana-mana, bahkan gempar di wilayah bahwa si B itu adalah penembak jitu. Suatu saat si B mendengar kata-kata tersebut yang tersiar kemana-mana, bahwa dia dikatakan si A adalah penembak jitu. Lantas si B menjumpai si A. Maka si B panggil si A, saudaraku A, kemari dulu. Engkau ceritakan aku kemana-mana adalah penembak jitu. Betulkah itu? Betul. Betul? Betul. Mampukah kau untuk membuktikan bahwa aku penembak jitu? Kata si A kepada si B. Mak sanggup. Maka si A pun mulai membuat pembuktian kepada si B tentang apa yang diungkapkannya kepada orang ramai. Lantas si A mengambil baterai ABC, hendak diletakkannya di atas kepala si B. Maka lantas si A mengambil senapang burung. Ia pompa dengan 10 pompa, sehingga ia isi peluru beneran. Di saat ketika itu, dalam jarak 10 meter, si A hendak menembak baterai ABC yang di atas kepala si B pada saat ketika itu. Lantas mulai dibidik oleh si A baterai tersebut. Maka si B bilang, aku tidak sanggup, aku tidak berani, karena jarak 10 meter bisa kesasar peluru menembak kedua mataku. Nah, saudaraku para sha'imah rahimakumullah, ini sebagai contoh bahwa si A itu gagal sebenarnya mengatakan si B itu gagal menceritakan si A itu penembak jitu. Jikalau memang si B itu betul istiqamah, komitmen mengatakan si A itu penembak jitu, dia harus mampu dengan jarak 10 meter ditembak baterai ABC di atas kepalanya. Demikianlah Ramadan kepada kita
Maka sengaja Allah berikan Ramadan sebulan penuh jalan menguji kita. Sejauh mana ketingkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang luar negeri mengatakan yang mungkin non-muslim, umat Islam sangat bodoh. Mereka mentolongkan kita. Kenapa? Mereka katakan umat Islam itu bodoh. Makanan, minuman, segala bentuk minum dan makanan yang mungkin serba lezat dan indah serta enak, tapi mereka tidak mau menikmatinya. Padahal jawabannya, ini semua karena iman. Ibadah Ramadan, puasa harus dibentengi dengan keimanan kepada Allah. Secara jujur, anak kecil, dewasa dan remaja, siapapun manusianya, kalau ditanya enakkah berpuasa itu, pasti orang yang punya akal sehat tidak enak. Lapar, haus, panas, hendak saat-saat sering mau tidur. Itulah efek karena kekosongan perut, sehingga timbul demikian. Maka pada dasarnya, zahirnya puasa itu tidak sedap dan tidak enak. Tapi kalau ada iman, maka sesakit apapun bentuk itu semua, itu dia yakin kepada Allah, maka Allah ganti yang lebih banyak lagi dan lebih baik untuk hari-hari ke depan. Maka jemaah shaimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga mata kita, jaga telinga, kedua tangan dan hidung kita, kaki kita, agar jangan terbiasa berbuat dosa. Karena sesungguhnya seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang peperangan, maka sampai di kota Makkah, Rasul katakan kepada para sahabat, ya sahabat, raja'na min jihadil asghar wa ila jihadil akbar. Kita telah sampai daripada peperangan kecil, ini akan kita tempuh hadapi peperangan besar. Sebahagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau katakan ini peperangan, yang tadi peperangan kecil, sementara tadi peperangan itu adalah menghabiskan mungkin nyawa manusia, berlumur darah, bahkan satu matahari kaki darah berlumur. Engkau katakan itu perang kecil. Sekarang tidak ada musuh ya Rasulullah, hanya aman, kiri kanan tidak ada musuh yang kita hadapi. Engkau katakan ini perang besar. Rasul bilang, a'da aduka baina jambik. Ya sahabatku, musuhmu yang paling terbesar itu adalah di antara dua dadamu. Itulah hatimu. Hatimu ditumpangi oleh hawa nafsu, sehingga hati itu menjadi kotor. Maka susahlah menjaga hati, karena hati itu dua tempat. Artinya dalam satu hati itu bertempat kebaikan dan keburukan. Jikalau pengaruh kebaikan lebih kuat dalam hati seseorang, maka hidupnya mencerminkan kebaikan. Tapi jikalau hatinya lebih banyak berfikir, berbuat yang tidak baik, maka dalam kehidupannya pasti lebih banyak mencerminkan dan melahirkan keburukan. Mudah-mudahan tausiah ini dapat memberikan kita faedah, ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita. Ini ke depan, dengan saat ini 9 Ramadan, mungkin lebih kurang kita berpuasa 20 hari lagi ke depan. Mari kita yakini, sehaus apapun, selapar apapun, sebenarnya ini adalah bagian kecintaan Allah kepada kita. Kalau Allah kita yakini cinta kepada kita, yakinlah Allah pasti menjaga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan kepada Allah agar kiranya wabah penyakit virus COVID-19 secepat mungkin Allah angkat dari bumi ini. Agar apa? Agar kembali kita aktif menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah. Banyak kita berbuat kebaikan-kebaikan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.